Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang bahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Roy Sarvan. Pemirsa, jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung terus bertambah. Data terakhir menyebutkan ada 310 masyarakat Lampung yang terpapar COVID-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah meningkatkan disiplin masyarakat. Lalu bagaimana polisi membantu disiplin masyarakat? Pemirsa, berikut Special Report pendisiplinan warga patuhi protokol COVID-19. Pemirsa, penyebaran virus di Lampung kian mengkhawatirkan. Provinsi yang disebut-sebut daerah hijau atau terbebas dari penyebaran COVID Corona ternyata dihampiri juga oleh virus yang awalnya menyebar di negara Tiongkok. Jumlah masyarakat terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung terus bertambah. Data terakhir menyebutkan ada 310 masyarakat Lampung yang terpapar COVID-19. Pasien meninggal dunia 13 orang dan selesai menjalani isolasi 218 orang. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Di lapangan, kerumunan masyarakat terjadi di mana-mana. Penggunaan masker dan menjaga jarak yang seharusnya dilakukan ternyata juga sering dilanggar. Upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 tentu membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini. Lembaga kepolisian menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik pendisiplinan warga patuhi protokol COVID-19 dengan narasumber yang telah hadir di studio dengan Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Lampung AKBP Zulman Topani. Halo, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Zulman, sebelum kita berbicara panjang lebar terkait dengan penyebaran COVID-19 ini, kita mau tahu gambaran dari kepolisian sendiri terkait penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung sendiri khususnya ini seperti apa gambaran dari kepolisian? Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan kepada pemirsa semua bahwa Provinsi Lampung sebagaimana kita ketahui saat ini masih dalam zona hijau. Baik. Nah, jadi penyebaran COVID sampai saat ini masih bisa diminimalisir dengan cara kita sama-sama stakeholder terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama pendisiplinan protokol COVID-19. Baik. Menurut Anda sendiri Pak Zulman, seperti apa penyebaran COVID-19 di Lampung ini kan semakin bertingkat, semakin terus bertingkat sampai saat ini pun masih meningkat. Nah, apa yang menyebabkan virus corona ini selalu meningkat di Provinsi Lampung, Pak? Menurut dari kepolisian? Baik, hasil yang memang kita pantau, kemudian kita laksanakan dari beberapa evaluasi kita laksanakan, penyebaran COVID-19 ini meningkat. Salah satu penyebabnya yaitu kesadaran ataupun kedisiplinan masyarakat Lampung dalam melaksanakan protokol COVID-19. Nah, ini yang perlu sama-sama kita stakeholder terkait, baik itu Polri, TNI, dan pemerintah daerah untuk sama-sama intinya melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol COVID-19. Baik. Nah, yang kedua, memang Lampung ini daerah wisata. Yeah. Nah, kita lihat libur weekend kemarin agak panjang, banyak dan sekali, lumayan ramai juga yang wisata di Lampung sendiri. Jadi banyak sekali masyarakat baik itu dari luar Lampung yang berwisata ke Lampung. Nah, ini sama-sama kita lihat kemarin padat, terutama daerah-daerah yang kita kan destinasi wisatanya yang masih banyak peminatnya, seperti daerah pantai. Ya. Kalau kita lihat bahwa ini kan pertama tadi disebutkan bahwa kesadaran dari masyarakat ya Pak. Untuk khususnya Provinsi Lampung sendiri kan ada kabupaten maupun kota. Dari pihak kepolisian sendiri
mana daerah yang memang berpotensi penyebaran virus corona ini semakin pesat di sana, Pak? Sampai saat ini kita menganggap semua daerah berpotensi. Daerah. Jadi kita tidak melihat ada satu daerah saja yang berpotensi, tapi semuanya berpotensi. Nah, bagaimana caranya kita melakukan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventifnya? Nah, Polda Lampung sendiri sampai saat ini kita melaksanakan operasi Amanusa 2. Amanusa 2. Nah, operasi ini melibatkan stakeholder terkait. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, operasi Amanusa 2 ini bertujuan untuk intinya mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini kita ada beberapa satgas, ada satgas deteksi, ada satgas penanganan, kemudian ada juga satgas rehabilitasi, penegakan hukum, dan juga ada satgas-satgas bantuan. Itu dilaksananya mulai dari kapan, Pak? Ini kita laksanakan mulai dari pertama kali COVID masuk ke Indonesia, sekitar bulan Maret. Nah, sampai sekarang masih berjalan. Nah, mungkin masyarakat bisa melihat kegiatan-kegiatan satgas ini seperti di pasar-pasar. Nah, kita ada satgas pencegahan. Nah, kita membagikan masker. Kemudian kita juga melaksanakan himbauan untuk masyarakat agar melaksanakan protokol COVID-19. Seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita menghimbau masyarakat untuk cara hidup sehat. Nah, intinya menjaga imun tubuh. Baik. Kemudian dari ini kan apa yang disampaikan bahwa beberapa hal yang sudah dilaksanakan dari pihak kepolisian sendiri. Jadi untuk kami mendapatkan informasi bahwa Wakapolri sendiri akan memberikan sanksi kepada kepolisian yang memang apabila tidak membantu pemerintah untuk melaksanakan pencegahan itu mendapatkan sanksi. Nah, bagaimana dari pihak kepolisian khususnya di Lampung sendiri mengimplementasikan apa yang disampaikan dari Wakapolri sendiri, Pak? Baik, Mas. Jadi memang kita lihat bahwa kemarin ada Perpres ya, Perpres Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Nah, ini tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan pengendalian COVID-19. Nah, ini Polda Lampung sendiri, Pak Kapolda sudah memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendisiplinan, terutama kepada anggota dulu. Nah, jadi kita di Polda sendiri dan di jajaran sudah melaksanakan ini. Baik. Jadi setiap kita mau masuk, kita langsung dicek. Baik itu suhu tubuh, kemudian kita cuci tangan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan, terutama khususnya pelayanan. Baik. Pak, tahan sejarah, nanti pelayanan akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, dialog kita dengan Pak Zulman masih akan berlanjut, namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik, Pak Zulman, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan masyarakat, kesadaran masyarakat sendiri, Pak. Ini kan masyarakat memang perlunya ada sosialisasi lebih dalam dan lain sebagainya. Untuk yang dari kepolisian sendiri, Pak, terutama bagaimana melihat dari masyarakat yang memang tidak memperhatikan protokol-protokol kesehatan itu sendiri. Baik, Mas. Jadi untuk di kepolisian sendiri, kita saat ini sudah ketat melakukan protokol COVID-19. Jadi setiap kita masuk, langsung ada pengecekan, kemudian kita juga saat kita di kantor, pada saat kegiatan-kegiatan di kantor, kita juga intinya melakukan protokol COVID-19. Terutama yang ditekankan pada saat tempat-tempat pelayanan-pelayanan kepolisian, seperti pelayanan SIM, SKCK, dan juga pelayanan-pelayanan pemeriksaan. Baik, ini kan artinya dari pihak pemerintah atau dari kepolisian sudah memang melaksanakan banyak upaya yang dilakukan dari kepolisian sendiri. Nah, kemudian jika dilihat dari sisi masyarakatnya sendiri, Pak, ini masyarakat ini kenapa tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah ataupun dari kepolisian sendiri? Memang kita lihat sebagian besar masyarakat sudah mematuhi protokol COVID-19 ini. Sebagian lagi mungkin ada yang masih ada yang belum.
inilah yang memang perlu sama-sama kita lakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait. Ini setiap hari kita lakukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pihak kepolisian ada kegiatan operasi yang namanya Amanusa, Amanusa 2. Nah, ini operasi Amanusa 2 ini dikhususkan, memang dikhususkan untuk penanganan COVID-19. Baik itu preventifnya maupun nanti ada represi. Nah, memang kita lihat upaya-upaya yang kita lakukan ini sudah membuahkan hasil. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada pernyataan penghargaan dari pemerintah pusat bahwa Lampung, terutama Provinsi Lampung, ini penanganan COVID-nya terbaik. Nah, kemudian kita juga sekarang masih dalam zona hijau. Nah, memang beberapa hari ini ada peningkatan, ada penambahan, intinya ada penambahan dari masyarakat yang terpapar COVID-19. Nah, namun demikian, upaya yang dilakukan Polda Lampung dan jajaran, terutama dalam hal preventif dan preventif, ini tetap kita lakukan. Seperti kita himbauan ke pasar-pasar, nah kemudian kita juga melaksanakan kegiatan penjagaan, pengaturan. Nah, mungkin masyarakat akan merasa bahwa setiap ada kegiatan kepolisian di jalan, mungkin razia, pasti ditanyakan juga harus menggunakan masker, harus juga melakukan distancing, jaga jarak, tempat duduk juga kita lihat. Nah, ini memang ya wajib dan harus kita lakukan. Artinya dari pihak kepolisian sudah melakukan tindakan seperti tadi membentuk satgas dan lain sebagainya. Ini tadi sempat disinggung terkait dengan misal kepolisian yang ada di jalan kemudian razia masker ya Pak. Itu untuk apakah ada sanksi kepada para pelanggar ataupun masyarakat yang memang belum menggunakan masker atau belum mematuhi protokol kesehatan sendiri? Untuk di Provinsi Lampung sendiri ini sudah sering kita lakukan. Intinya memberikan sanksi baik itu sanksi sejenis sosial, mungkin dia membersihkan tempat-tempat WC, toilet, seperti itu. Dan juga ada juga sanksi-sanksi yang diberikan kalau di jalan, biasanya anggota memberikan sanksi seperti sanksi fisik, push up, seperti itu. Itu. Memang kalau untuk sanksi-sanksi denda ini belum kita laksanakan karena belum menunggu daripada juga peraturan daerah. Artinya kan dari setiap tindakan yang dilakukan kepolisian seperti tadi melakukan tindakan apabila ada yang melanggar, kemudian ada sanksinya, push up dan lain sebagainya. Ini kan kita lihat bahwa Provinsi Lampung sendiri memang sedikit demi sedikit tetap meningkat Pak terkait dengan penyebaran virus corona. Ini apakah sanksi yang diberikan dari kepolisian ini masih kurang atau seperti apa sehingga pencegahan ini benar-benar tidak selesai seperti itu? Saya yakin untuk sanksi sendiri tidak. Jadi ini memang sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita juga sudah memberikan intinya punishment, sanksi kepada masyarakat yang memang melakukan pelanggaran. Dan kita juga sudah memberikan juga upaya-upaya yang kita lakukan juga seperti membagikan masker. Nah, ini tetap kita laksanakan. Anggota yang di lapangan pada saat melaksanakan kegiatan kepolisian seperti razia, ini kita masukkan juga untuk kegiatan-kegiatan seperti pembagian masker. Agar masyarakat juga menyadari bahwa memang protokol COVID-19 ini sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh masyarakat Provinsi Lampung guna mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi tadi yang dilakukan dari kepolisian seperti razia di jalan-jalan seperti itu sampai saat ini masih dilakukan, Pak? Sampai saat ini masih kita lakukan. Jadi tetap kita laksanakan sesuai dengan instruksi dari Bapak Kapolda bahwa untuk mendisiplinkan masyarakat tentang protokol COVID-19 ini wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri. Baik. Kalau untuk dari pihak kepolisian sendiri Pak, ini kan memang dari pihak kepolisian membantu ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, dari jajaran kepolisian sendiri pencegahannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau kita dari jajaran kepolisian untuk ke dalam, ini kita sudah melaksanakan protokol COVID-19. Tadi sudah saya sampaikan bahwa
di kepolisian sendiri, baik di Polda maupun di seluruh jajaran Polres, ini sangat ketat sekali. Baik. Jadi kita apabila tidak menggunakan masker, ya kita sudah tidak boleh masuk. Artinya Dan kena sanksi. Artinya tetap ada sanksi di Tetap, jajaran kepolisian. tetap. Baik. Kita jeda sejenak ya, Pak. Baik. Baik pemirsa, perbincangan kita dengan Pak Zulman semakin menarik, namun jangan kemana-mana, special report akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Baik Pak Zulman, kita lanjutkan perbincangan kita. Kita mendapat informasi ataupun sudah beredar yang namanya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 terkait dengan pencegahan ataupun untuk dari pihak-pihak kepolisian maupun menteri dan lain sebagainya untuk melakukan pencegahan COVID-19. Nah, ini dari pihak kepolisian sendiri bagaimana menanggapi terkait dengan Instruksi Presiden sendiri, Pak? Baik, Mas. Jadi kita sudah diperintahkan dari Mabes Polri untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan masyarakat terhadap protokol COVID-19. Nah, di Polda sendiri, Pak Kapolda sudah memerintahkan kepada jajaran Propam Polda maupun Propam daerah. Yang pertama kali kita lakukan adalah untuk mendisiplinkan anggota Polri dulu. Nah, ini kita lakukan setelah keluarnya Instruksi Presiden. Kemudian kita diperintahkan. Nah, ini sampai saat ini tetap kita lakukan. Dan apabila anggota Polri yang tidak mentaati protokol COVID-19 seperti menggunakan masker, nah ini akan mendapatkan sanksi. Kemudian ini kan instruksinya kan diberitakan memang untuk kepada banyak menteri, kemudian pihak kepolisian dan jajaran pemerintahan yang lainnya. Nah, menurut Anda sendiri apakah masyarakat memang sudah mengetahui terkait dengan Instruksi Presiden ini, Pak? Kita aparat kepolisian baik di Polda Lampung maupun di jajaran diperintahkan untuk mensosialisasikan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 ini. Dan juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian, kemudian kita mengkaitkan dengan pendisiplinan masyarakat terhadap protokol COVID-19. Seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan intinya upaya hidup sehat. Ya. Baik, artinya kan dari apabila masyarakat sendiri memang sudah mengetahui yang namanya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, artinya mereka dari masyarakat sendiri mau mematuhi ataupun apa yang dilaksanakan dari kepolisian seperti itu. Apabila polisi melakukan razia masker dan lain sebagainya, dari masyarakat sendiri bisa paham seperti itu mungkin ya, Pak ya? Iya. Baik, kemudian dari apakah tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian sendiri kan banyak menggunakan sanksi juga, Pak? Baik, tadi disebutkan bahwa sanksi sosial, kemudian sanksi fisik dan lain sebagainya. Apakah sanksi ini memang benar-benar perlu, Pak, dilakukan untuk masyarakat yang melanggar seperti itu, Pak? Sebetulnya sanksi ini tidak perlu sebetulnya kalau masyarakat tidak melakukan pelanggaran. Tapi setiap pelanggaran memang harus ada konsekuensi. Nah, kita lihat di peraturan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 ini ada sanksi-sanksi yang memang harus dilaksanakan. Nah, seperti sanksi sosial tadi. Kemudian ada juga denda. Nah, teman, denda ini kita untuk di Provinsi Lampung memang belum ada yang dilaksanakan. Nah, untuk sanksi sosial sudah sering kita laksanakan seperti untuk bersih-bersih, kemudian sanksi fisik juga ada yang push up. Nah, ini tetap kita laksanakan. Nah, ini harapan kita masyarakat dapat mematuhi protokol COVID-19 ini. Baik. Artinya kan dari masyarakat sendiri apabila melanggar ataupun tidak melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan dari gugus tugas maupun dari kepolisian dan lain sebagainya, ada yang namanya sanksi apabila tidak melaksanakan. Nah, kemudian dari kepolisian sendiri, Pak, apabila tidak melakukan pencegahan di batang tubuh kepolisian sendiri, itu apakah ada sanksinya sendiri? Ada sanksi juga. Sanksi. Jadi kita sudah diperintahkan wajib melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, terutama untuk diri kita sendiri. Nah, kita menggunakan masker. Saya memang tidak menggunakan masker ini, tapi di sini saya ada masker yang sudah siap kita gunakan karena talkshow kita tidak menggunakan. Nah, tapi untuk di lapangan setiap kegiatan kita wajib
melaksanakan protokol COVID-19. Dan setiap ruangan, kantor ataupun biro, nah, itu tetap kita menyiapkan alat-alat seperti disinfektan, kemudian setiap di subdit-subdit kita memiliki sudah ada yang mengawaki untuk mengecek anggota kita yang masuk pada hari itu. Artinya dari pihak kepolisian sendiri tidak hanya memberikan sanksi kepada masyarakat, tapi kepolisian juga apabila melanggar ada sanksinya. Ada sanksinya. Baik, kami selaku masyarakat juga mendukung terus kepolisian. Semoga pencegahan COVID-19 di Lampung ini, khususnya di Lampung ini, terutama di Indonesia, bisa segera berakhir ya Pak. Baik, terima kasih Pak Zulman sudah bersedia hadir di studio Anyus ya Pak. Baik pemirsa, hanya dengan merealisasikan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, penanggulangan COVID-19 bisa dilakukan dan masyarakat dapat hidup normal seperti sedia kala. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak Zulman yang bersedia hadir di studio Anyus. Saya Roy Sarhon mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di Anyus Lampung. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Bu, mohon